Sebelumnya kami mohon maaf nanti saya tidak bisa ikut sampai selesai walaupun saya ingin sekali karena sudah ada acara yang lainnya. Bagi para adik-adik para mahasiswa mohon dimanfaatkan, bertanyalah karena Anda adalah generasi penerus kami ya, sehingga yang antul tadi itu menjadi terbuka dan mungkin menjadi pembelajaran yang positif bagi kita di masa depan sehingga kita bisa ini saya persembahkan untuk Indonesia demi Indonesia satu tak terbagi. Jadi saya berharap kita semuanya di sini berjuang untuk mempertahankan Indonesia satu dan tak terbagi. Jangan pernah memecah ataupun menjauhkan Indonesia yang telah dibangun dan didirikan oleh Orde Baru. Kami persilakan untuk kembali dulu di dan ada cerita-cerita lainnya itu adalah tindak lanjutnya. Jadi saya di sini akan melihat dari bagaimana usaha-usaha migas ketika Bapak sana itu untuk menegakkan kedaulatan energi dari keadaan yang sampai saat ini juga nanti adik bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik bisa menilai apakah kita kedaulatan energi itu sudah ada di kita atau masih dalam tahap menuju ke sana atau memang tidak ada. Silahkan menilai sendiri nanti setelah pemaparan yang saya sampaikan. Silahkan menentukan kebijakan pengelolaan energi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi. Jadi itu ketahanan dan kemandirian energi. Apakah kita sudah mandiri? Apakah kita sudah punya ketahanan? Mari kita lihat di sini. Dan lain-lainnya. Kemudian juga kita lihat selanjutnya bahwa di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 itu dengan jelas ada pasal 33 ayat 3 bumi dan air dan selanjutnya. Nah ini diterjemahkan ada ke dalam 5 pengelolaan, kemandirian dan lain sebagainya. Nah sekarang kita lihat selanjutnya bagaimana sih kondisi kita saat ini. Kondisi kita saat ini itu lihat aja average stok nasional, bukan stok nasional sih ini, komersial stok yang ada energi di sini di Indonesia itu hanya untuk bertahan 23 hari. Kita bisa lihat di sini rata-rata ya crude oil berapa, BBM berapa dan LPG berapa. Sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi dengan negara kita yang bisa membuat kacau balau di negara kita dalam jangka 1 bulan, kita tidak bisa punya apa-apa lagi. Habis stok kita itu, stok energi migas kita. Lanjut. Migas kita itu dipakai untuk apa? Apakah kita akan apakah kita untuk kontribusi national economic development untuk ini atau untuk memaksimalkan keuntungan atau menambal atau mengisi APBN? Nah, kita bisa lihat di sini apakah interestnya ke sini atau ke sini. Nanti kita bisa lihat bandingkannya dengan yang lain. Lanjut. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada BP Migas ketika itu, KPI, bahwa BP Migas itu atau dari migas itu diharapkan untuk mendapatkan revenue. Jadi kalau kita balik lagi ke tadi, bahwa kita itu lebih cenderung ke sini gitu. Sekarang kita bandingkan dengan negara-negara lain gitu ya. Negara-negara lain itu dari sana aja deh. Lanjut. Nah, negara-negara lain itu Cina, India ataupun negara-negara di Afrika seperti Nigeria. Yang Pak Priyono bilang itu kan di Nigeria dan Sudan itu minyak itu sebagai suatu kutukan.
Nah, ini di negara aja untuk meningkatkan international through economic growth. Koordinasi antara dan integrasi antara stakeholder sehingga masing-masing sektor berpikir secara korporasi. Jadi jangan sektoral berpikirnya untuk keuntungan sektor sendiri. Lanjut. Nah, ini melakukan SDA Migas sebagai penggerak program perekonomian nasional, yaitu untuk meningkatkan daya tambah, mengurangi kebutuhan BBM impor, men-trigger pembentukan kawasan pengembangan ekonomi di wilayah yang memiliki sumber daya alam yang merupakan kawasan terkecil. Saya berikan ilustrasi ya. Jika separuh gas tangguh itu dijadikan petrokimia di Papua, itu kita di Indonesia Timur itu kebutuhan BBM dan LPG di Indonesia Timur itu terpenuhi, tidak usah disuplai dari kilang-kilang di Balongan atau di Cilacap atau di Balikpapan. Terbangun industri polypropylen agar monetisasi gas ini bisa dilakukan di dalam negeri sehingga ketahanan energi kita bisa terjaga. Demikian disampaikan, terima kasih. Dari Bapak Rahmat pribadi sebagai pengusaha perminyakan yang juga alumni Harvard University yang hadir di sini, beliau menganalogikan sebagai drum Pandora, tetapi tetap mengatakan bahwa di dalam buku ini kita akan menemukan the spirit of hope, begitu ya Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Haposan tadi juga sedikit memberikan gambaran tentang adanya harapan itu. Baik. Sehingga tadi gitu ya. Tetapi kalau diantarkan gitu ya di buku ini, dan saya setuju juga tentang pentingnya kedaulatan energi di negeri ini. Dan saya sepakat dengan penulis buku ini bahwa 60 tahun lebih kita merdeka, tetapi kita hampir tidak berdaulat sama sekali di bidang migas. Ini yang saya setuju yang dirumuhkan oleh Pak Putut tadi gitu ya. Nah, next. EP juga, tapi secara totalitas datanya 74% lahan migas itu dikuasai oleh asing, dan itu pada saat BB Migas didirikan sampai sekarang semakin meningkat gitu ya. Naik. Kalau kita melihat ini data BB Migas juga gitu ya. Kalau misalnya penguasaan asing terhadap lahan migas tadi tampak di bendera di seluruh sudut tanah air kita ini gitu ya. Dengan data yang ada barangkali memang gitu ya, bahwa kita belum berdaulat di situ karena sangat tergantung dengan kontraktor asing tadi. Nah, dalam konteks tadi maka pertanyaan dalam buku tadi, apakah kedaulatan energi itu sudah dicapai atau belum gitu ya. Kalau indikatornya adalah penguasaan lahan migas, maka dengan tegas saya katakan bahwa negeri ini belum berdaulat di bidang energi. Dan BB Migas sudah berusaha mengupayakan gitu ya. Misalnya itu mempengaruhi daulat bangsa kita sebagai sebuah bangsa gitu ya, integrasi dan sebagainya. Hari-hari ini pun saya akan coba melihat konteks yang sangat relevan hari ini gitu ya, tentang minyak gitu. Itu terjadi dalam konteks yang luas secara global. Kita tahu mungkin hari-hari ini harga minyak itu jatuh luar biasa dari sekitar 140 US per barrel menjadi kira-kira 40-45 US per barrel gitu kan. Indonesia diuntungkan jelas, dan ini sebuah keuntungan dari pemerintah baru. Jadi presiden kita ini banyak untungnya ya. Jadi presiden naik lalu harga minyak turun. Tadinya global itu terjadi. Jadi artinya sangat diuntungkan dengan harga minyak yang rendah. Dan kalau kita lihat dalam fiskal, dalam APBN kita kemarin disetujui oleh DPR, APBNP 2015 itu ada saving sekitar 186 triliun yang tadinya dialokasikan untuk subsidi energi karena harganya turun sangat signifikan sehingga pemerintah nggak perlu memberikan subsidi, dan pemerintah melakukan reformasi dalam hal subsidi dengan fixed subsidi dan sebagainya. Tapi intinya ada 186 triliun. Dan itu saya kira pemerintah juga bingung mau diapain gitu ya. 186 triliun mau diserahkan kepada kementerian dan lembaga, apa ya bisa gitu. Yang selama ini anggaran sudah ditetapkan aja nggak diserap dengan baik. Misalnya PU, pekerjaan umum, kemudian di Republik ini terkait dengan harga minyak. Tapi lagi-lagi persoalan pemberian modal pada BUMN ini juga jadi masalah karena nggak transparan. Loh, kok BUMN itu dapatnya sekian, yang lainnya malah nggak dapat. Nah, ini kayak pembagian jatah gitu ya. Itu begitu nggak adil, ribut. Nah, itulah yang sekarang ini terjadi. Nah,
intinya yang mau saya katakan adalah pertama bahwa sektor migas ini sangat riskan terhadap praktek moral hazard yang kalau dalam bentuk yang untold gitu ya, tidak bisa diceritakan, ini adalah mafia. Yang kedua, ada banyak sekali implikasi ekonomi politik gitu ya, yang muncul karena persoalan migas. Tadi SKK, kemudian dulu BP Migas gitu ya, itu dituding menjadi sumber dari transaksi kan gitu. Nah, buku ini saya kira memberikan konteks yang baik ya, meskipun sebetulnya banyak hal yang sudah diceritakan bukan betul, tetapi bahwa ada sebuah konteks historis tertentu dari sisi konteks kelembagaan dan dari sisi konteks undang-undang. Saya kira itu dijelaskan cukup baik dari dalam buku ini. Yang memang fakta gitu ya, termasuk data-data gitu ya, atau berbicara sesuatu yang sangat konspiratif gitu. Nah, tapi ini buku ini dua-duanya, jadi sedikit data, sedikit fakta, sedikit konspirasi, jadi campuran gitu ya, yang tentu saja memberikan banyak informasi bagi pembaca. Dan yang penting saya kira sebuah buku itu membawa kita pada sebuah perspektif yang lebih jauh. Dan saya kira yang penting dari pemaparan buku ini adalah menunjukkan beberapa wilayah yang perlu dijelajahi lebih lanjut. Entah lewat sebuah penelitian, entah lewat sebuah penulisan buku yang lain gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa persoalan migas ini di Republik ini masih terlalu banyak yang harus dijelaskan. Dan salah satu tugas dari Mas Fahmi itu adalah di tim reformasi migas itu adalah membuat supaya sektor migas ini makin transparan. Jadi bahasanya Pak Mas Faisal itu ketuanya adalah supaya migas ini kayak di akuarium gitu ya, sehingga orang itu bisa lihat. Saya kira itu tema menarik dan tema penting yang harus ditindaklanjuti dan buku ini sudah memulainya. Dan karena itu saya sekali lagi menyampaikan apresiasi terhadap penerbitan buku ini dan sekali lagi pada teman-teman komunikasi ada banyak hal yang bisa dikembangkan lewat berbagai macam cara spesifik terkait dengan isu komunikasi. Termasuk tadi dikatakan di Rusia. Ya, memang targetnya ini politik besar-besaran. Jepang waktu masuk Indonesia juga semata-mata hanya karena ingin menguasai produksi minyak kita yang sebenarnya terbesar di Asia pada saat itu. Jadi jangan heran juga semua pembicaraan tentang masalah migas itu nuansa politiknya pasti akan kental. Tadi juga disinggung masalah putusan MK, saya tidak ingin mengkoreksi lagi masalah MK, cuma hanya menginformasikan bahwa katanya pro asing, ya. Pro asing, padahal di sisi lain pada tahun yang sama itu satu jurnal profesional Wood Mackenzie mengatakan bahwa sejak tahun 2008 BP Migas ini membuat banyak kebijakan yang sebenarnya menyusahkan perusahaan asing. Sehingga pada tahun 2008 itu Indonesia ada di posisi nomor 24 dunia dari negara yang diuntungkan dari industri migasnya. Pada tahun 2012 Indonesia menjadi nomor 5 negara yang diuntungkan dari industri migasnya. Ironisnya pada saat itulah BP Migas itu ditumbangkan. Pada saat dunia internasional mengatakan bahwa Indonesia ini sangat nasionalis, sehingga beberapa profesional mengatakan kalau ingin nasionalis lagi sudah nomor 5 seperti apa gambaran di industri migas saat ini. Dikatakan bahwa sejak BP Migas lah perusahaan-perusahaan besar asing itu masuk. Ini sebenarnya penggelinciran fakta, karena semua perusahaan migas besar itu yang asing itu masuknya zaman Pertamina, dan waktu perpanjangan kontraknya juga itu zaman Pertamina semua. Dan para praktisi dari perminyakan malah mempertanyakan kenapa pada saat perpanjangan blok-blok minyak asing ini Pertamina tidak mengambil alih sebagian ataupun seluruhnya, kok diteruskan lagi. Nah, kita mendapat warisan ini BP Migas dari situasi seperti itu. Tapi yang paling menyedihkan adalah BP Migas mendapat warisan penurunan produksi yang luar biasa besarnya, yaitu dari 1,6 juta barel satu hari turun terus selama sampai 22%, ya 22% itu terus. BP Migas terus nggak bisa ditahan. Tahun 2008
itu bisa ditahan dari 22% menjadi 4%, 3% sampai 2% penurunannya. Jadi sudah mulai dia akan flat lagi dari mulai turun begini. Saya waktu itu minta tidak saya mau bayar gitu. Silahkan nanti. Nggak apa-apa, tidak ada pemaksaan. Tapi Anda juga tidak bisa memaksa saya untuk membayar cost recovery. Buktinya adalah di perbankan nasional. Saya lihat struknya sudah lewat sana nggak? Kalau yang sudah lewat sana baru saya cost recovery. Akhirnya dan ini kesempatan emas buat Anda untuk menunjukkan industri migas sebenarnya sangat berterima kasih kepada Indonesia karena boleh beroperasi di Indonesia. Anda harus pakai kesempatan ini pada saat pemerintah saya sedang gampang goyang. Akhirnya nggak terus mengatakan terima kasih Pak Gri, telah dikasih kesempatan seperti ini. Buat saya, Coro tidak bisa dihalangi untuk hadir. Tapi yang penting jangan coba-coba makan di satu meja makan dengan saya. Kalau dia mau sembunyi silahkan sembunyi, tapi jangan pernah muncul di belakang saya. Ini apa? Karena faktanya memang di semua instansi tikus dan Coro ini banyak. Dan tugas kita untuk kemudian menghilangkan Coro-Coro itu semampu. Tapi 3-4 bulan lagi muncul lagi di rumah kita kan selalu Coro dan sekitarnya. Seperti perbankan misalnya, tidak ada di kontrak itu. Oleh sebab itu saya pakai kontrak ini untuk kemudian memanfaatkan bagi ya, kemudian masalah mengapa kekuasaan itu waktu itu berbeda. Sehingga di sana waktu itu BU Migas membuat peraturan apabila angkanya di atas 200 juta US dollar itu harus dibuat konsorsium dan harus ada nasional di sana.